Klaten, Pak. Yep. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Manajemen Teknologi dan Inovasi B, akan menyampaikan presentasi tugas review dengan judul The Impact of Cost, Technology Acceptance, and Employee Satisfaction on the Effectiveness of the Electronic Customer Relationship Management System. Artikel ini diambil dari sumber Nima Jafari Navimipur dan Zainab Sultani, dan artikel ini available online di 22 November 2015, di mana kami terdiri dari rekan saya Kusnadi Agus Nugroho dan saya sendiri Muhammad Zainal Arifin, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc. Oke, ke next slide, yaitu pembahasan. Pertama, pendahuluan. Fokus pada bagaimana perusahaan menyediakan produk, layanan, dan informasi terhadap pelanggan berbasis pada Electronic Customer Relationship Management atau ECRM. Yang kedua, tujuan. Mengidentifikasi bagaimana pentingnya faktor-faktor efektif atau utama yang akan mempengaruhi efektivitas dari ECRM itu sendiri. Yang ketiga, model penelitian, mengembangkan model konseptual yang menggabungkan 3 variabel utama berupa biaya, penerimaan teknologi, dan kepuasan karyawan. 4, hipotesis penelitian. Dalam bab ini, dalam kajian ini akan menguji hubungan antara komponen dalam kerangka model. Bagaimana 3 variabel utama tadi mempengaruhi ke 8 komponen yang mempengaruhinya. Berikutnya adalah metodologi penelitian, menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner. Yang keenam, hasil penelitian dan kesimpulan, seberapa signifikan faktor kunci dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi. Next slide, Pak. Oke, sekarang kita ke pendahuluan. Yang pertama, dijelaskan pentingnya teknologi internet bagi perusahaan untuk menangkap dan melacak pelanggan, menyesuaikan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. 2, ECRM diidentifikasi sebagai sistem yang penting untuk meningkatkan hubungan pelanggan dalam konteks bisnis modern. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan individu pelanggan untuk meningkatkan nilai tambah, baik pelanggan maupun untuk perusahaan. 3, dalam penelitian ini, faktor-faktor seperti biaya, penerimaan teknologi, dan kepuasan karyawan dianalisis untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi terhadap aktivitas daripada ECRM. Yang keempat, studi ini menggunakan model persamaan struktural atau SEM untuk menilai hubungan sebab akibat dan validitas pengukuran. SEM sering diterapkan untuk mengevaluasi model seperti Technology Acceptance Model atau TAM, juga Unified Theory of Acceptance of Use of Technology atau UTAUT, atau untuk mengukur dampak dari adopsi teknologi baru di dunia di dalam sebuah organisasi. Berikutnya adalah kerangka teoritis dan tujuan. Kerangka teoritis, CRM didefinisikan sebagai strategi untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, yang kini semakin berkembang menjadi ECRM, yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan interaksi antara perusahaan dan pelanggan. ECRM dapat membantu perusahaan mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pelanggan secara lebih efisien, yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Tujuan untuk
untuk mengidentifikasi faktor-faktor efektif yang mempengaruhi efektivitas ECRM seperti biaya, penerimaan teknologi, dan kepuasan karyawan, dan mengevaluasi dampak dari faktor-faktor tersebut terhadap kinerja dari sebuah organisasi. Data ini dikumpulkan dari 210 karyawan administrasi pajak Azerbaijan Timur di Iran. Model penelitian. Kita lihat gambar samping itu adalah masing-masing variabel memiliki indikator-indikator yang diukur menggunakan metode Structural Equation Modeling atau disebut dengan SEM, yang terdiri dari 3 yang akan mempengaruhi daripada efektivitas daripada ISCM, yaitu biaya, penerimaan teknologi, dan kepuasan. Biaya, bagaimana inovasi dan dukungan teknis akan mempengaruhi terhadap biaya atau cost dalam penerimaan di CRM. Technical support di sini adalah suatu layanan yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan bantuan kepada pengguna dari teknologi. Inovasi sangat dibutuhkan dalam persaingan bisnis dan usaha. Kemudian penerimaan teknologi. Bagaimana kemudahan dalam penggunaan sistem e-learning dan kapasitas infrastruktur akan mempengaruhi terhadap sejauh mana teknologi diterima oleh pengguna atau teknologi acceptance. Kemudian yang ketiga, kepuasan karyawan. Bagaimana budaya organisasi, strategi organisasi, dan fleksibilitas daripada organisasi yang mempengaruhi terhadap kepuasan karyawan secara keseluruhan. Karyawan ini adalah aset yang penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Untuk slide berikutnya, rekan saya Pak Kusnadi akan melanjutkan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Yainal atas kesempatan. Izin Pak Tatang kami melanjutkan terkait hipotesis penelitian di sini bahwa di hipotesis untuk biaya itu diklaim bahwa peran inovasi dan dukungan teknis itu akan memengaruhi biaya sehingga akan meningkatkan efektivitas ECRM itu sendiri. Yang kedua terkait dengan penerimaan teknologi. Jadi adanya kemampuan infrastruktur, kemudian penggunaan maupun sistem pembelajaran elektronik itu berperan dalam meningkatkan penerimaan teknologi itu sendiri dan akhirnya bisa meningkatkan efektivitas dari ECRM. Yang ketiga adalah kepuasan karyawan, di mana di sini hipotesisnya adalah terkait dengan budaya organisasi, strategi organisasi maupun fleksibilitas organisasi itu dapat berkontribusi pada peningkatan kepuasan karyawan yang nantinya ujungnya ikut serta bisa untuk meningkatkan efektivitas ECRM itu sendiri. Selanjutnya adalah terkait metodologi penelitian. Di sini metodologinya yang terkait dengan penggunaan metode. Metodenya adalah survei. 2 orang peneliti ini menyebarkan kuesioner kepada karyawan administrasi pajak Azerbaijan Timur dari tahun 2014 sampai 2015. Jadi kuesionernya itu disebar ke 234 responden, namun yang dikembalikan hanya 224. Nah, dan dari 224 itu ada 14 kuesioner yang tidak bisa digunakan untuk diolah datanya. Sehingga totalnya sebenarnya ada 210 data ya untuk terkait dengan survei yang datanya bisa diolah. Yang kedua, pengolahan data sendiri melakukan olah data menggunakan software SPSS yang dimana sangat terkenal ya terkait dengan statistik. Kemudian ada Smart PLS untuk menganalisa hubungan antara variabel dalam model penelitian. Terkait dengan validitas dan reliabilitas, ini menggunakan metode AlphaConverge ya. Nah, di sini dengan hasil bahwa semua variabel menunjukkan reliabilitas yang baik. Yang terakhir terkait analisa dan hipotesa itu sendiri.
Jadi structural equation modeling atau SEM ini, teknik ini digunakan untuk menganalisa data dan menguji hipotesis yang disusun. Jadi lengkap ya metodologi penelitian dari metode seluruhnya, dari pengolahan datanya, dari uji validitasnya maupun reliabilitasnya maupun analisa dan hipotesanya. Selanjutnya dari hasil penelitian, kalau kita lihat di bagan ya, ada hasil perhitungan-perhitungan yang telah dikeluarkan dari tadi SPSS, dari uji dan lain-lain. Jadi yang pertama biaya terkait dengan penerapan inovasi dan dukungan teknis itu secara signifikan mempengaruhi penurunan biaya yang berkaitan dengan pelanggan. Dan hal ini meningkatkan efektivitas HRM. Jadi di sini biaya itu memiliki pengaruh yang sangat positif terkait dengan efektivitas CRM. Yang kedua adalah penerimaan teknologi. Jadi untuk kemudahan penggunaan, sistem e-learning, dan kapasitas infrastruktur itu sangat berkontribusi secara signifikan pada penerimaan teknologi. Sehingga hal ini pun juga berpengaruh positif pada efektivitas HRM. Yang terakhir terkait dengan kepuasan karyawan. Budaya organisasi, strategi, dan fleksibilitas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan karyawan yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas HRM. Jadi ketika faktor tersebut, biaya, penerimaan teknologi, maupun kepuasan karyawan sangat berperan secara signifikan dalam meningkatkan efektivitas sistem HRM. Yang di sini di grafik telah muncul ya, kalau ini P-nya adalah 0,001 ya. Untuk kesimpulannya bahwa kalau kita melihat gambar di samping ini, penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing faktor, yaitu biaya, penerimaan teknologi, dan kepuasan karyawan itu memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas HRM di organisasi. Jadi organisasi yang berhasil mengelola inovasi maupun dukungan teknis dan kemudahan penggunaan teknologi serta kepuasan karyawan akan melihat peningkatan tersebut secara signifikan dalam efektivitas sistem HRM mereka. Selanjutnya, penelitian ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi organisasi yang ingin meningkatkan implementasi HRM dengan fokus pada biaya, penerimaan teknologi, dan kepuasan karyawan sebagai elemen kunci. Sehingga implikasi praktisnya, perusahaan perlu memprioritaskan investasi dalam teknologi yang mudah digunakan dan memastikan bahwa budaya organisasi akan mendukung kepuasan karyawan, sehingga hal itu bisa untuk dapat memaksimalkan manfaat dari HRM itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari hasil penelitian tersebut, kalau kelebihannya memang hal ini bisa memberikan model yang sangat-sangat komprehensif untuk terkait pengukuran ya efektivitas HRM itu sendiri. Yang kedua, memang telah menggunakan metodisasi yang kuat, yaitu SEM tadi, untuk menguji hipotesa, sehingga hasilnya dapat diandalkan. Dan kalau kekurangan hanya satu sebenarnya, karena subjek penelitian tersebut tuh hanya di kantor kecil ya, dilakukan di satu organisasi, di kantor pajak Azerbaijan Timur yang tadi skalanya masih sedikit, sehingga hasilnya mungkin kurang dapat digeneralisasi ke organisasi lain ataupun industri yang berbeda. Nah, itu yang kelebihan dan kekurangan dari penelitian yang telah disampaikan oleh dua peneliti dari Iran tersebut. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, Pak Tatang, dari kelompok 4. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.